Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Semoga antum dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam pembelajaran PDR hari ini. Semoga hari ini antum sudah melaksanakan sholat duha, tilawah, dan bantu Umi Abi dalam mengerjakan tugas rumah. Oh iya, semoga hari ini puasa kita berkah ya, dengan mengerjakan hal-hal yang positif. Hari ini Bu Ratu akan menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Yuk, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian. Selama ia masih hidup di antara kalian." Riwayat Al-Bazar dari Udama bin Mahsum. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat disegani dan dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun, setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuknya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Ammar bin Hasim, yakini Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Keberanian Umar tercermin ketika ia menggambarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar, hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Kemudian Umar terang-terangan mendatangi kelompok orang-orang Quraisy. Saraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, siapa yang ibunya akan kehilangan anaknya, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang ia lalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan memberikan karohmah, yaitu hal yang luar biasa
yang diberikan Allah kepada kekasihnya, sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Syria. Sekian lama pengiriman pasukan, pada saat khutbah Jumat di Masjid Nabawi dan Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Syariah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Syariah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat ini sedang terdesak di dekat gunung di daerah Hanwam, sebuah tempat yang jauh dari Madinah. Dan mereka mendengar seruan Khilafah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung di atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain ialah pada saat Gubernur Mesir Amr bin As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin As telah menghapuskan kebiasaan orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis yang akan dikorbankan untuk Sungai Nil. Namun, belakangan hari setelah kejadian itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar membalas surat itu dengan catatan kecil. Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun, jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan air kembali. Setelah Amr al-Asmi lemparkan catatan kecil itu ke dalam sungai, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan air di Sungai Nil dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang terdekatnya, Umar merupakan pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal ini tercermin ketika ia menolak 2 orang budak yang diberikan dari sahabatnya. Saraya Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tak halal untuknya. Sesungguhnya hartanya hanya untuk Allah, tidak ada harta yang halal baginya selain 2 setel baju pada musim dingin dan pada musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk haji ataupun umroh. Adapun makananku sama halnya dengan orang Quraisy, tidak terlalu kaya ataupun tidak terlalu miskin." Serayanya, aku hanya seorang lelaki dan seorang muslimin. Bahkan, Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik yang berisi
sang pejabat tidak boleh hidup di tandan masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, ataupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam berdasarkan wasiat Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahan Umar, banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Hamsyong, Aleppo, Antakya di Suriah, Basra dan Kafah di Irak, Tobania di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana kas negara. Ia juga membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basra, Jaziriyah, dan mengangkat para hakim serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam pada Umar bin Khattab. Ia bernama Abu Lulu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan seimbang, tidak memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku." Lalu ia melanjutkan, "Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan setiap perjalanan yang aku hadapi." Adapun persoalan khilafah, kuperintahkan kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Dan akhirnya mengerucut terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Dan Umar pun memerintahkan kepada anaknya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan, kalau kekayaan harta Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi. Dan jikalau tidak mencukupi juga, maka mintalah kepada orang-orang Bani Quraisy. Umar berpesan kepada Abdullah untuk pergi menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Dan katakanlah Umar untuk meminta izin dikebumikan bersama dua sahabatnya. Datanglah Abdullah kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu Aisyah menjawab, "Tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku." Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping dua sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari cerita yang Bu Ratu sampaikan,
Hikmahnya ialah kita harus hidup sederhana, kita harus peduli dan mempunyai sifat kasih sayang terhadap manusia dan makhluk lainnya, serta harus menjadi pemimpin yang adil dan baik. Begitu cerita dari Umar bin Khattab. Semoga antum bisa memetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.